Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang boleh menyertai, melindungi dan memberkati kami sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami bersyukur kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa, firman yang akan menjadi penolong, penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 6 ayat 1-6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah bersyukur dan nikmati hidup. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang kaya raya duduk di mobil mewahnya, menatap keluar jendela. Mobil berhenti sejenak di persimpangan lampu merah. Ia melihat seorang pemulung dan anaknya yang sedang menyantap sebungkus nasi dengan nikmatnya, dengan lauk seadanya, tanpa peralatan makan, hanya dengan tangan. Orang kaya ini mulai berlinangan air matanya. Dalam hati ia berujar, "Ya Tuhan, kini aku sadar bahwa semua harta dan kekayaan yang kukejar tidak dapat membeli kebahagiaan yang sejati." Mobil pun kembali bergerak. Perawat di sebelahnya berkata perlahan, "Pak, ini saya suntikan makanan ke selang Bapak ya." Orang kaya ini hanya dapat mengangguk lemah sambil mengusap air matanya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini mengajarkan bahwa adalah sebuah kemalangan ketika seseorang dikaruniai kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga tak kekurangan suatu apapun, namun tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Orang kaya dalam cerita di atas dapat membeli makanan apapun yang ia inginkan, namun tidak memiliki karunia untuk menikmati makanan tersebut. Zaman sekarang, banyak orang sibuk mengejar untuk memiliki sampai terkadang lupa untuk menikmati. Ironisnya, ketika ia sudah merasa cukup memiliki, ia tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Karena itu, pengkhotbah menyimpulkan bahwa lebih baik tidak hidup sama sekali daripada menjadi kaya dan terkenal namun menderita. Sahabatku, kekayaan tidak menjamin kita untuk hidup dalam kepuasan, kegembiraan, atau kebahagiaan. Sudah saatnya
kita mulai belajar menerima dan menikmati setiap momen dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berhentilah mencari-cari lebih banyak dan bersyukurlah atas apa yang Anda miliki saat ini. Ketika Anda mencapai sesuatu, akuilah bahwa tanpa Tuhan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Biasakan diri Anda untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan curahkan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa syukuri sekecil apapun berkat itu. Renungkanlah, sudahkah Anda belajar menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda? Apa saja tantangan yang dapat membuat Anda sulit untuk menikmati hidup? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ampunilah kami yang terkadang lalai mensyukuri dan menikmati setiap berkat yang Bapa curahkan. Ajarlah kami ya Allah Roh Kudus untuk senantiasa dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Bapa berikan kepada kami. Terima kasih Bapa telah hadir di dalam kehidupan kami setiap saat dan setiap waktu. Ya Bapa, isilah kehidupan kami dengan hal-hal yang baik sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah istirahat kami di sepanjang malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.